97,2 MHz langsung dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Kabupaten Alor. Dan pendengar dialog interaktif pagi kami hadirkan dengan topiknya yaitu pengawasan tahapan jelang 6 bulan menuju pemilu di tahun 2024 mendatang. Untuk itu pendengar di studio sudah hadir narasumber yang berkompeten di bidangnya yaitu Komisioner Bawaslu Kabupaten Alor, ada Pak Oryas Langmau. Kita sapa dulu Pak Oryas. Halo, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik Iya, pagi ini. ini tentunya kelihatan cerah. Ini secara Siap, Kabupaten Alor ini. siap. Oke Pak Oryas, ini program kerja apa di pagi ini? Persiapan untuk hari ini. Ini karena hari-hari yang terakhir ini sepertinya hari Jumat. Baik, pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dan seluruh masyarakat Kabupaten Alor yang kami banggakan, kami hormati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami Bawaslu Kabupaten Alor untuk berbagi akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu dan khususnya pengawasan pemilu di Kabupaten Alor. Dan ya seperti pertanyaan tadi, kalau pagi ini kami Bawaslu Alor sementara mengawasi pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor yang tentu sesuai dengan jadwal itu dilaksanakan tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli atau hari Minggu ini, sehingga tentu sampai dengan hari Minggu kami akan lebih fokus pada pengawasan pengajuan perbaikan dokumen bakal calon DPR. Ya, ya kita langsung pada topiknya bagaimana bentuk pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Alor terhadap tahapan yang telah dilakukan KPU termasuk yang tadi ada pengajuan dari tanggal 26 Juni dan berakhir nanti di hari Minggu ini tanggal 9 Juli. Baik, tentu yang pertama kami dari Bawaslu Alor sesuai dengan apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang diamankan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu dan juga melakukan pencegahan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Dan tentu ada tugas yang berat juga, yaitu melakukan penanganan pelanggaran, dugaan pelanggaran terhadap proses pelaksanaan pemilu dan penyelesaian sengketa. Dan itu menjadi tugas utama dari Bawaslu yang sudah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk Iya, itu pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa selain tahapan yang sementara dilakukan, tentu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan bahwa 20 bulan sebelum hari H pelaksanaan pemilu tentu gong pemilu itu telah dibunyikan. Tepatnya tanggal 14 Juni 2022 telah di launching atau ditabuh gong untuk pelaksanaan pemilu dengan tahapan-tahapan yang tentu harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dan tentu pada kesempatan ini kami iya, juga menyampaikan bahwa dalam proses pelaksanaan pemilu itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
atau DKPP. Jadi ketiga lembaga ini yang tentu diamanatkan untuk melakukan pelaksanaan pemilu, tentu pasti dengan berkolaborasi kerjasama dengan berbagai pihak Ya. untuk pelaksanaan pemilu sendiri. Dan pada kesempatan ini kami juga mau menyampaikan bahwa proses tahapan yang sudah dilakukan ada beberapa tahapan yang tentu menjadi pengawalan atau pengawasan melekat dari Bawaslu, yaitu pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dan tentu proses ini telah dilakukan oleh KPU dan sudah diawasi langsung oleh Bawaslu dan berbagai stakeholder yang ada, sehingga puji Tuhan bahwa KPU Kabupaten Alor telah menetapkan daftar pemilih tetap untuk Kabupaten Alor itu sebanyak 155.834, sehingga tentu dengan daftar pemilih yang ada itu akan menjadi data untuk proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ke depan. Yang berikut ada verifikasi, tahapan verifikasi pendaftaran dan peserta pemilu itu menjadi ranahnya Bawaslu, Ya. KPU pusat dan Bawaslu pusat. Memang dibantu juga oleh kami di kabupaten, dan kita ketahui bahwa untuk pemilu nasional kali ini ada 18 peserta pemilu yang Iya, telah betul. ditetapkan. Ya. Selanjutnya ada tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil. Itu juga sudah dilakukan dan itu menjadi kewenangan juga dari KPU Kabupaten, dan kami di Bawaslu mengawasi proses yang ada. Dan tentu kita ketahui bahwa di Alor ada mengalami perubahan, khususnya dapil itu yang waktu pemilu terakhir 2019 itu ada 4 dapil, sekarang berubah menjadi 5 dapil untuk Kabupaten Alor dengan jumlah kursi yang tetap masih Kursi, ya. 30 kursi. Dan seperti tadi, tahapan yang sementara berjalan adalah pencalonan dalam hal DPD, DPR, dan DPRD Kabupaten. Dan tentu tahapan ini sudah sementara berjalan dan masih dalam pertengahan, maka tentu kami Bawaslu juga pasti akan melakukan pengawasan secara melekat di KPU Kabupaten Alor dan juga terus berkoordinasi memberikan himbauan kepada peserta pemilu untuk bagaimana bisa melihat peraturan terkait dengan pencalonan yang ada, terutama PKPU 10 2022 yang sudah ditetapkan, dan tentu pasti peserta pemilu akan mentaati apa yang sudah diamanatkan untuk bagaimana bisa mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor yang selanjutnya akan ditetapkan diperkirakan tanggal 4 November penetapan daftar calon tetap DPRD Kabupaten Alor. Mungkin itu sedikit yang kami gambarkan. Ya, tadi Pak Urya sempat mengatakan bahwa ada persebaran dari 4 menuju 5 dapil. Itu disebabkan karena apa? Apakah ada peningkatan jumlah atau bagaimana itu? Baik, tentu dari penataan dapil ada prinsip-prinsip yang diperhatikan, dan tentu adalah yang paling utama adalah adanya keseimbangan antara satu dapil dengan dapil yang lain. Kalau kemarin itu ada dapil yang 11 kursi, ada yang 9 kursi, tetapi ada yang 4 kursi. Iya. Maka di situ ada
kesenjangan, artinya tidak ada keseimbangan, sehingga itu menjadi salah satu prinsip selain ada sekitar 9 atau 8 prinsip yang menjadi acuan dalam proses penataan dapil. Sehingga KPU Kabupaten Alor berproses dengan melakukan berbagai sosialisasi dan tentu banyak juga mendapat tanggapan dari masyarakat, dan pada akhirnya KPU Kabupaten Alor ya sesuai dengan masukan dan tanggapan yang ada sepakat untuk menetapkan Alor itu menjadi 5 dapil dengan sebaran yang hampir ada keseimbangan, karena di situ kalau kita lihat dapil 1 7 kursi, dapil 2, 3 dan 4 itu ada 6 kursi, dan dapil 5 ada 5 kursi, yang tentu ini ada sedikit keseimbangan. Iya, berarti dilihat dari keseimbangan dapilnya, kursinya. Iya, kursinya. Ya Pak Uryas, untuk dapat yang diplenokan, apakah memang ada catatan-catatan tersendiri dari pihak Bawaslu Kabupaten Alor? Ya, baik. Tentu setiap tahapan yang ada, kami dari Bawaslu, khusus Bawaslu Kabupaten Alor, yang pertama terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama teman-teman di KPU, untuk kita bersinergi bagaimana kita menjalankan amanat yang ada untuk menciptakan pemilu yang tentu bermartabat ya di Kabupaten Alor. Dan tentu dari tahapan-tahapan yang ada, kami mau sampaikan bahwa ada begitu banyak saran perbaikan, ada begitu banyak himbauan, bahkan juga ada juga rekomendasi yang harus kami sampaikan kepada KPU, bahkan juga kepada peserta pemilu dalam hal partai politik untuk bagaimana kita melihat aturan yang ada dan tentu melaksanakan seluruh tahapan yang ada sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Ya betul sekali Pak Uryas, artinya memang keterikatan kerjasama sesuai dengan bidangnya masing-masing antara KPU, Bawaslu dan DKPP, dalam artian Bawaslu mungkin di dalam hal pengawasan. Dan sejauh ini apa yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Alor secara umum untuk menuju 2024 mendatang? Baik, tentu ada program-program kerja yang telah juga ditetapkan oleh internal kami Bawaslu. Bagaimana yang pertama untuk melakukan pengawasan secara melekat. Tentu ketika kita melihat dari personil atau kelembagaan yang ada, tentu kami mengakui bahwa kami Bawaslu secara berjenjang sangat terbatas dengan personil. Iya. Dan untuk itu di berbagai momen kegiatan kami punya kegiatan pengawasan partisipatif yang tentu melibatkan berbagai unsur, berbagai pemangku kepentingan dan tentu masyarakat sendiri untuk kita mengawal, kita mengawasi pelaksanaan pemilu yang ada. Kami mau sampaikan secara kelembagaan bahwa Bawaslu di RI 5 orang, Bawaslu di provinsi ada 7 dan 5 orang, dan Bawaslu Kabupaten Kota juga ada 3 dan 5. Dan Panwas Kecamatan ada 3 orang, Panwas Desa 1 orang. Nanti sampai dengan Panwas Pengawas TPS itu hanya 1 orang. Tentu dengan keterbatasan personil yang ada, program utama kami adalah bagaimana kita mengajak sebanyak mungkin
pemangku-pemangku kepentingan, stakeholder, dan juga masyarakat luas untuk membantu Bawaslu dalam hal melakukan pengawasan secara partisipatif. Jadi pengawasan partisipatif tentu kerelaan dari masyarakat untuk kita sama melihat proses pelaksanaan pemilu yang ada di sekitar kita. Baik kita ada di desa, apakah kita dalam proses pelaksanaan pemilu di desa kita, RT RW kita, di kampung kita sudah jalan sesuai dengan aturan yang ada, ataukah memang masih ada tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dalam hal mungkin ada politik identitas katakan, mungkin ada politisasi sara, suku, agama, dan ras, dan bahkan mungkin ada praktek money politik dan lain-lain yang perlu betul. menjadi fokus pengawasan kita semua. Sehingga paling tidak berbekal dari pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya bahwa di Alor itu adalah termasuk pelaksanaan pemilu yang tinggi kerawanan, maka ini juga menjadi harapan bagaimana kita mengawal bersama supaya tingkat kerawanan pemilu di Alor yang tinggi ini kita bisa minimalisir. Kita bagaimana menciptakan pemilu yang damai, pemilu yang tidak ada konflik kepentingan, pemilu yang tidak ada ujaran kebencian yang merajalela di masyarakat. Itu yang harus kita ciptakan. Dan ini menjadi program yang terus-menerus kami lakukan. Dari kegiatan program pengawasan partisipatif ini, kami ada lakukan yang namanya Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif. Ada juga kegiatan forum warga, ada juga kegiatan desa anti politik uang yang terus kami lakukan di berbagai tempat untuk bagaimana selain kita memberikan pendidikan politik, kita juga memberikan warning atau himbauan terkait adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu yang bisa terjadi di seputaran kita, seperti itu. Ya betul sekali Pak Orias, ini karena tadi disebutkan bahwa kurangnya personil dan mungkin ada daerah-daerah tertentu yang disebut daerah rawan, sangat kerawanan, yang mungkin bisa bermain seperti politik identitas ataupun money politik, dan biasanya orang kan bermain istilahnya H-2 hari H, apalagi politik seperti nanti legislatif. Kalau kita lihat daerah, ini daerah yang artinya Alor ini harus mungkin menggunakan perahu untuk ke sana. Dari ini bagaimana? Apakah memang dari tahun-tahun sebelumnya ada kendala atau bagaimana ini daerah-daerah persebaran daerah Kabupaten Alor yang harus dijangkau, harus melalui laut dan juga gunung bebukitan ini? Baik, jadi memang kita di Kabupaten Alor kita mengakui bahwa daerah kita adalah daerah kepulauan dan tentu sarana prasarana juga terus dikembangkan untuk mendukung berbagai kebutuhan, dan tentu khusus pada pelaksanaan pemilu itu juga menjadi perhatian khusus. Jadi kami di kelembagaan pengawas pemilu tentu yang pertama bahwa personil kami sekarang ini sudah ada sampai di tingkat desa, dan tentu kegiatan internal yang kami lakukan adalah kami melakukan berbagai kegiatan penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas untuk terus menguatkan teman-teman, paling tidak memahami seluruh peraturan perundang-undangan yang ada, dan terus bekerja sama dengan berbagai stakeholder yang ada di lingkungan atau di tingkatan masing-masing.
Jadi macam di kecamatan kami tetap meminta teman-teman di kecamatan untuk terus membangun komunikasi koordinasi dengan berbagai pihak yang ada di kecamatan, Bapak Camat dan tentu dengan yang lain-lain. Terus di desa pun seperti itu. Sehingga paling tidak kita dengan berbagai kendala, kondisi kita yang ada, paling tidak kita melihat bersama proses pelaksanaan pemilu yang ada, kita meminimalisir. Kita ya mau jujur bahwa untuk kita membersihkan secara 100% itu akan sulit Ya. karena kita berhadapan dengan begitu banyak karakter perilaku Ya, betul. orang yang ada di Kabupaten Alor, dan tentu ada yang pasti punya keinginan untuk kita tetap mentaati aturan yang ada. Tetapi pasti juga ada oknum-oknum tertentu yang punya kepentingan-kepentingan untuk bisa mencederai demokrasi yang ada dengan melakukan berbagai hal atau tindakan-tindakan yang tentu bertentangan dengan aturan-aturan yang ada, akhirnya mencederai nilai demokrasi yang ada begitu. Itu yang menjadi pekerjaan kita semua, bagaimana kita merangkul semua kepentingan masyarakat yang ada, dan kita harus melawan tindakan-tindakan yang mencederai nilai-nilai demokrasi itu. Ya, betul sekali. Ya, tadi sudah dikatakan Pak Orias, ya ini kita tidak mungkin akan menjadi 100% dan oknum-oknum ini. Apalagi ini kita berbicara nanti di tahapan calon legislatif. Karena legislatif ini kebanyakan sistemnya kekeluargaan. Ini sudah pasti, dan ini pasti bakalan lebih ramai dari seperti pemilihan kepala daerah provinsi, pusat. Tapi legislatif ini biasanya ramai sekali. Ini kan masih kentara, namanya sistem kekeluargaan. Ini pasti pengawasannya mungkin lebih diperketat lagi. Ini bagaimana pendapat Pak Orias, entah untuk 2024 ini atau mungkin pengalaman sebelumnya? Ya, baik. Jadi tentu pengawasan yang melekat sampai kepada keluarga-keluarga yang ada di Alor, tentu kita yang pertama membangun sinergitas komunikasi dengan koordinasi dengan berbagai pihak, baik itu lembaga pemerintah, lembaga-lembaga agama, yang tentu kami terus akan meningkatkan kerjasama untuk kita terus mensosialisasi. Kita menyampaikan terkait dengan seluruh aturan-aturan yang ada, dan bagaimana kita coba menghindari adanya praktek-praktek yang sebenarnya sangat dilarang oleh peraturan perundangan. Jadi pengalaman kami, kalau kami di Bawaslu, khususnya dalam hal tugas penanganan dugaan pelanggaran pemilu, itu bersumber pada laporan masyarakat dan juga hasil pengawas pemilu. Dan seperti tadi, bahwa karena kami terbatas dengan personil, maka kami sangat berharap ada partisipasi yang tinggi dari masyarakat untuk mengawasi. Setelah mengawasi proses yang ada, ketika ditemukan adanya dugaan-dugaan pelanggaran pemilu, kami sangat berharap masyarakat itu aktif dan partisipasinya aktif untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Kalau sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, bahwa karena dibatasi dengan waktu terkait dengan laporan masyarakat, terutama kejadian yang terjadi, yaitu harus sebelum 7 hari, paling lama 7 hari harus sudah dilaporkan ke pengawas pemilu, maka kami berharap dalam rentang waktu antara waktu kejadian sampai dengan 7 hari itu sudah harus paling tidak melaporkan ke pengawas pemilu yang ada di tingkatan masing-masing. Kan nanti ada di TPS, nanti ada di desa, kelurahan, dan ada di kecamatan, dan kami di kabupaten. Sehingga proses penanganan itu bisa kami lakukan. Jadi memang dari
pengalaman yang ada begitu banyak juga dugaan pelanggaran pemilu yang kami tindak lanjut, bahkan kami merekomendasi untuk diberikan sanksi dan lain-lain, itu sudah kami lakukan. Tetapi ya kalau kita mau lihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat untuk menyampaikan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu itu yang terus kami harapkan untuk ada peningkatan. Jadi ketika ada kejadian di lingkungan kita, di seputaran kita, mungkin kita anggap itu tidak baik dan mencederai demokrasi, maka kita diminta untuk segera melapor ke pengawas pemilu. Karena terkait dengan pelaksanaan pemilu, dugaan-dugaan pelanggaran pemilu itu harus dilaporkan ke pengawas pemilu, tidak bisa dibawa ke lembaga lain. Sehingga ini yang akan juga kami terus meminta masyarakat untuk ya kita sama-sama. Selain kita mengawasi yang ada, proses yang ada, tetapi kita juga harus berani untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di seputaran kita. Jadi dari pengalaman itu lebih banyak nanti sudah 1 bulan, sudah 2 bulan, bahkan sudah berbulan-bulan, baru informasi itu masuk ke kita bahwa ada kejadian ini, ada kejadian ini. Tapi kan ya kita mau bilang bahwa itu sudah terlambat. Sudah terlambat. Jadi ini juga perlu terus kami sampaikan supaya paling tidak ada kesadaran dari kita semua. Karena kita mau bahwa selain tadi itu ada politik identitas, ada suku, agama, ras dan lain-lain yang kadang menjadi fenomena, akhirnya adanya perselisihan antara keluarga bahkan dalam rumah tangga. Itu harus kita hindari. Dan terkait dengan praktek-praktek politik uang atau money politik yang biasanya seperti tadi, bahwa di masa-masa tenang itu harus kita kawal bersama. Kalaupun ada kejadian seperti itu, bisa lapor untuk kami bisa telusuri. Paling tidak ada bukti-bukti yang bisa kami dapat, dan pasti proses itu kita lakukan. Karena khusus pada pelanggaran pidana pemilu itu kami akan ada bersama dengan kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumdu yang akan berproses terhadap adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu yang terjadi. Seperti itu. Ya, ada aturan-aturannya. Ya. Ya, ini Pak Orias, kita berbicara memang namanya calon pasti dia berjuang harus menang. Sehingga timbullah tindakan-tindakan, adanya oknum-oknum seperti itu. Apalagi memang di lapangan memang keluarganya mungkin akhirnya bermainlah seperti itu. Sehingga dalam hal ini untuk pemilu 2024 yang akan datang, tingkat kerawanan paling rawan itu seperti apa di Kabupaten Alor ini? Ya, baik. Sesuai dengan indeks kerawanan pemilu yang ditetapkan oleh Bawaslu RI, dari hasil data inventarisir data yang disampaikan ke RI dan Bawaslu RI, dan di situ ditetapkan indeks kerawanan yang ada di pemilu 2024, dan ternyata kita melihat bahwa Kabupaten Alor itu menduduki peringkat 73 di 514 kabupaten kota, dan termasuk kategori rawan tinggi karena kerawanan tinggi. Dan tentu seperti tadi bahwa ternyata di Alor itu masih tinggi adanya politik identitas seperti tadi, ujaran kebencian, rasisme, dan adanya lebih pada kesukuan, agama, dan ras itu masih ya mendominan lah seperti itu. Sehingga ini yang perlu kita buka, bahwa pemilu ini sebenarnya diberikan ruang kebebasan, kedaulatan penuh kepada setiap kita untuk menggunakan hak pilih. Kita tidak bisa dipengaruhi dengan iming-imingan atau dengan kita disampaikan dengan bahwa ini
orang yang baik, orang ini tidak baik dan sebagainya. Itu yang harus kita melihat dari situ, sehingga paling tidak bahwa siapapun yang nanti ditetapkan sebagai calon, baik itu calon DPR, DPRD dan DPD, semua itu adalah warga negara Indonesia yang punya kesempatan untuk dipilih oleh masyarakat. Silakan kita menggunakan hak pilih. Dan tentu pasti semua yang menjadi bakal calon yang ada, bahkan nanti sebagai calon, itu adalah orang-orang yang berkompeten. Sehingga paling tidak siapapun dia yang nanti terpilih oleh masyarakat, tentu kita harus menghargai dan kita menghindari seperti itu, bahwa adanya ujaran kebencian, politisasi sara dan lain-lain yang itu menjadi salah satu tingkat kerawanan tertinggi di Alor, berbekal dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya. Bahkan kita di Alor itu kan pernah sampai adanya ada tindakan-tindakan anarkis, bahkan ada perkelahian dan lain-lain antara pendukung A, pendukung B, dan ya itu yang harus kita lihat dari kacamata itu. Dan kita mau jujur bahwa betul kita di Alor ini untuk kerawanan pemilu itu termasuk kategori tinggi dalam hal seperti itu. Ya, ini kita harapkan semoga 2024 jangan terjadi lagi. Walaupun terjadi, tapi mungkin menurun, angka kerawanannya menurun. Siap. Ya, ini Pak Urias, bagaimana dengan sistem pengawasan terhadap seperti keterlibatan ASN dan pihak-pihak yang lainnya, mungkin dari segi aturan dan sanksi apa yang dikenakan kalau seperti itu? Baik, terima kasih bahwa sesuai dengan tugas Bawaslu yang ada di peraturan perundang-undangan khusus di Bawaslu Kabupaten Kota di pasal 101 Undang-Undang 7, tentu salah satu tugas adalah mengawasi netralitas aparatur sipil negara ASN, netralitas TNI dan netralitas Polri, sebagaimana yang dilarang ikut serta dalam pelaksanaan pemilu dalam hal kampanye. Kalau kita lihat untuk khusus TNI dan Polri memang pasti sudah dibatasi juga untuk penggunaan hak pilihnya. Tetapi bagi ASN mereka memang dilarang oleh aturan untuk tidak terlibat sebagai dalam politik praktis dan terlibat dalam berbagai kegiatan kampanye dan lain-lain. Tetapi di situ mereka punya hak untuk juga menggunakan hak pilih. Jadi ini juga kadang menjadi dilematis juga bagi teman-teman ASN, sehingga tetapi kita harus mengakui bahwa karena kita ini adalah negara hukum yang tentu diatur semua akan apa yang ada di negara kita dengan peraturan perundang-undangan, maka khusus bagi teman-teman Bapak Ibu yang dikategori sebagai aparatur sipil negara pasti juga harus mentaati. Kami dalam kegiatan-kegiatan sebelumnya bekerja sama dengan Kesbangpol melakukan sosialisasi terkait dengan netralitas ASN di berbagai dinas instansi yang ada. Kita berharap ke depan kegiatan-kegiatan itu terus kita bangun. Kita terus mengingatkan teman-teman ASN untuk netral, dan terutama TNI Polri juga untuk kita netral, karena tentu kita dibatasi dengan aturan-aturan yang ada. Sehingga pada hari H teman-teman ASN silahkan menggunakan hak pilih, tetapi kita menghindari adanya keterlibatan dalam proses politik praktis lah, katakan seperti itu. Betul. Itu yang harus kita terus sampaikan untuk kita taati bersama. Kalau itu kita taati bersama, saya pikir
Alor ini mungkin ke depan ya pemilu yang bisa kondusif, bisa aman, nyaman, damai, dan tentu tidak ada gesekan-gesekan Iya. yang terjadi antara berbagai kepentingan. Jadi ini yang menjadi harapan kami bagi kita seluruh warga masyarakat Kabupaten Alor yang menjadi catatan khusus adalah yang mempunyai hak pilih sesuai dengan daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan KPU 155.854 tidak salah. Iya, Seperti itu. sebanyak itu. Ya, ini sebenarnya keterkaitan pemerintah hanya mengatur sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku, tapi sebenarnya masyarakat yang harus memahami itu. Sehingga dibutuhkan juga sosialisasi, semacam sosialisasi atau mungkin program-program himbauan. Itu sudah pasti sehingga masyarakat namanya masyarakat juga kadang tingkat inteleknya ya ini mohon maaf bukan bodoh tapi mungkin pemahamannya agak kurang sehingga ada yang dikasih uang dia terima saja. Artinya dia tidak pernah mengetahui bahwa ini yang baik, ini yang apalagi dibiayai. Ini bagaimana? Sering terjadi juga yang money politik seperti ini dan daerah-daerah mana saja. Ya, tentu ya money politik ini menjadi isu yang sering muncul dalam perhelatan pelaksanaan pemilu dan tentu bukan hanya di Alor, tetapi hampir di sebagian besar wilayah NKRI hal-hal ini sering terjadi dan seperti tadi kami sangat berharap bahwa ketika kita masyarakat menemukan atau mengalami langsung mungkin ada yang datang dan memberikan amplop, memberikan uang untuk memilih calon tertentu atau oknum tertentu, kami sangat berharap bahwa ada keaktifan dari kita masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu ini. Karena kita harus jujur bahwa kita berharap demokrasi yang tumbuh di Kabupaten Alor itu betul-betul tumbuh dengan suatu demokrasi yang dinamis katakan. Tidak ada berbagai persoalan dan tentu seperti tadi ada tindakan-tindakan mencerai nilai-nilai demokrasi yang ada, terutama money politik yang ada. Dan kami dalam pengalaman kami sebelumnya biasa ada yang melaporkan dan kami tindak lanjut, tetapi itu peran aktif dari baik itu penemu atau baik itu pelapor atau saksi dan lain-lain itu kadang tidak transparan memberikan informasi itu, sehingga itu juga satu kesulitan bagi kami. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi yang ada sekarang, tentu kita akan termasuk juga RRI stasiun produksi Alor, kita akan sama-sama bekerja sama bermitra untuk menyuarakan bagaimana untuk kita menghindari adanya praktek-praktek politik uang terutama ya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Banyak catatan bahwa ada oknum tertentu yang datang dan memberikan nilai uang 50.000, 60.000, 100.000 yang tentu sebenarnya sangat dilihat dari nilainya sangat tidak berarti bagi sebenarnya itu. Perjalanan demokrasi yang ada. Artinya bahwa kita salah memilih pemimpin dengan perilaku-perilaku orang seperti itu. Ya itu yang harus kita hindari. Menjadi perhatian masyarakat penting sekali untuk masyarakat Alor. Ya Pak Orias, ini kita berbicara bahwa ini belum adanya mungkin aturan untuk masa kampanye. Tapi jangan sampai sudah ada seperti pemasangan foto-foto, spanduk para bakal calon ini. Apakah memang ada aturan-aturan sebenarnya dari pihak-pihak terkait seperti Bawaslu? Ini bagaimana tanggapan Pak Orias? Baik, tentu yang pertama bahwa
eh, terkait dengan pelaksanaan kampanye sesuai dengan tahapan yang ada di PKPU 3 tahun 2022 tentang jadwal dan tahapan. Pelaksanaan kampanye sendiri itu akan dilaksanakan tanggal 27 November 27 November sampai dengan tanggal 10 Februari. Ya. Februari 2024 dan dari jangka waktu yang ada uh, tentu partai politik atau peserta pemilu dan juga seluruh calon-calon yang akan ditetapkan nanti itu sudah akan melakukan kampanye sesuai dengan jadwal dan waktu yang nanti ditetapkan baik oleh KPU dan juga oleh peserta pemilu. Tentu dalam masa sekarang karena belum pada masa kampanye dan belum ada sampai dengan bahkan sampai penetapan daftar calon tetap calon anggota DPRD juga belum, maka sekarang itu ada larangan untuk tidak melakukan kampanye di luar jadwal. Jadi tentu yang pertama bahwa kalau kita ikut dia punya aturan dalam Undang-Undang 7 pasal 276 tentu kampanye itu dilaksanakan setelah penetapan calon daftar calon tetap yang tidak salah 27 atau 28 November sampai dengan 10 Februari tadi. Terus ada dalam peraturan KPU nomor 33 tahun 2018 perubahan atas PKPU 23 tahun 2018 tentu kampanye yang dimaksud adalah kampanye untuk menyampaikan visi misi sebenarnya seperti itu ya. Nanti visi misi, citra diri dan lain-lain untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih partai atau anggota DPR, DPD yang ada di pemilu 2024. Tapi ketika belum sampai dengan tahapan yang ada, maka hal-hal itu sementara dilarang atau menahan diri lah seperti itu. Kami mau sampaikan bahwa khusus di Bawaslu Alor kami langkah yang sudah kami lakukan adalah melakukan himbauan kepada partai politik peserta pemilu 2024 untuk tidak melakukan kampanye di luar jadwal yang telah nanti ditetapkan atau kampanye di luar jadwal. Setelah itu pada tanggal 14 Maret 2023 kemarin kami mengundang seluruh peserta pemilu dan juga pemangku kepentingan lain, KPU, kepolisian, Kesbangpol dan juga dari pihak Pol PP sehingga kami sepakat bersama bahwa kita di Alor aturannya seperti ini dan itu harus kita taati bersama. Bahwa karena ini belum ada waktu kampanye maka kita sementara menahan diri. Sehingga waktu itu karena sudah ada banyak penyebaran APK dan lain-lain yang ada, kami sepakat memberikan waktu 1 minggu dan sampai dengan 2 minggu dan atas kesepakatan bersama kami koordinasi dengan Pol PP. Akhirnya kami minta Pol PP untuk melakukan pembersihan. Jadi kelihatannya bahwa di Alor sedikit berbeda dengan di kabupaten lain karena sebaran alat peraga kampanye dan lain-lain. Karena proses itu sudah kami lakukan dengan kerjasama yang baik antara ini. Tetapi sampai sekarang kami tetap menghimbau kepada pimpinan-pimpinan partai politik, peserta pemilu, bahkan juga bakal calon anggota DPR yang ada, baik DPR pusat, DPR provinsi, DPR kabupaten kota untuk semuanya menahan diri. Karena ada waktunya kampanye untuk silahkan mereka menyampaikan visi misi,
citra diri dan lain-lain kepada masyarakat untuk memilih. Jadi puji Tuhan bahwa kondisi situasi yang ada kita harus pertahankan, dan justru ini punya satu nilai tambah bagi kita di Alor, untuk kita berharap bahwa bukan kita membatasi, tetapi karena regulasi aturannya sudah ada, maka kita mentaati aturan yang ada. Dan pasti kita, karena sekarang ini pimpinan partai politik dan bakal calon lebih fokus pada bagaimana mengurus berkas dokumen persyaratan calon DPR yang harus mereka penuhi, maka itu yang diprioritaskan, diutamakan begitu, daripada melakukan kampanye kiri kanan dan terakhir ya kurang baik lah seperti itu. Artinya untuk masuk sebenarnya harus dia punya administrasi segala sudah ini, tapi lebih bagus ya menanti, bersabar dulu sehingga tidak akan terkena sanksi, dan pelanggaran yang dilakukan akan kena hukuman atau tidak sesuai dengan undang-undang. Ya, ini Pak Uryas yang terakhir, ini closing statement penutup, bagaimana harapan himbauan dari pihak Bawaslu Kabupaten Alor dan keinginan Pak Uryas sendiri untuk pemilu 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi, tepatnya di tahun 2024, biar Alor masyarakatnya bisa paham, bisa mengerti, harus selalu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk membangun Alor ini dan bisa mendapatkan pemimpin yang bisa bekerja secara aktif dan serius untuk membangun daerah yang dicintai ini. Bagaimana himbauan dari Pak Uryas? Baik, terima kasih. Untuk himbauan yang pertama, bahwa kita berharap bahwa demokrasi yang tumbuh di bumi Alor Nusa Kenari yang kita cintai ini harus tumbuh secara baik, secara demokratis, dan tentu menciptakan pemilu yang damai dan bermartabat bermartabat di Kabupaten Alor. Tentu seperti tadi, bahwa dukungan, peran aktif, kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan dan terutama masyarakat Kabupaten Alor untuk bagaimana mengawal bersama proses pelaksanaan pemilu yang ada, itu menjadi harapan paling utama. Kami pengawas pemilu tidak bisa bekerja sendiri. Kami sangat membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat yang ada untuk kita menciptakan pemilu yang damai dan bermartabat. Kita ketahui bahwa kedaulatan penuh ada di tangan rakyat untuk memilih pemimpin, maka kedaulatan itu yang harus kita jaga. Jangan sampai kita punya kedaulatan penuh tetapi kita dicederai dengan praktek-praktek yang tidak bermartabat, yang tentu ini yang harus kita hindari. Kami juga mengajak peran aktif masyarakat untuk kita mengawasi bersama secara partisipatif, dan kami juga mengharapkan peran aktif masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan-dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di sekitar kita, untuk segera melaporkan ke pengawas pemilu terdekat supaya bisa dilakukan proses penanganan pelanggaran, sehingga paling tidak itu menjadi pembelajaran bagi kita bahwa ternyata ketika ada praktek-praktek yang mencederai demokrasi, ada sanksi-sanksi yang bisa dikenakan. Jadi kita mau lihat bahwa ada begitu banyak sanksi pidana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang 7 2017 tentang pelaksanaan pemilu itu sendiri. Jadi kita berharap jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, karena kita sadar bahwa kita telah salah melangkah dalam proses pelaksanaan pemilu ini. Ini yang menjadi harapan, dan terima kasih untuk RRI Stasiun Produksi Alor yang sudah meminta kami Bawaslu. Ke depan pasti kita punya program-program kerjasama. RRI selalu ada. Kita akan berkolaborasi kerjasama, kita tingkatkan untuk terus menyuarakan
berbagai hal terkait dengan tugas tanggung jawab kami Bawaslu maupun pelaksanaan pemilu itu sendiri di Kabupaten Alor yang harus kita sebarkan sampai ke pelosok-pelosok. Itu harapan kami. Ya, semoga Kabupaten Alor jangan jadi kerawanan di peringkat 70-an lagi. Iya, Ini kita siap. berharap dan masyarakat juga bisa mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Artinya campur tangan masyarakat sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak terkait sehingga sesuai aturan yang berlaku sudah pasti. Ya, terima kasih Ya, terima kasih. Pak Uryas Langmau yang sudah hadir di studio RRI Stasiun Produksi Alor. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Pak Uryas dan selamat pagi. Jangan bosan-bosan untuk ke RRI Stasiun Produksi Alor. Baik, terima kasih. Salam hormat, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sampai jumpa. Siap. Alor pagi ini